Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Apa kabar nih Historita semuanya, kesayangan aku. Semoga kalian selalu sehat-sehat ya dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada. Cuci tangan, jaga kebersihan, pakai masker kalau misalnya ada di tempat yang ramai. Pokoknya harus stay safe ya, karena sekarang aku lagi kena COVID. Ya, sudah berapa hari ya? Sudah sekitar 5 hari aku dites positif COVID-19 dan sekarang lagi dalam isolasi mandiri. Doain semoga aku bisa cepet negatif hasilnya, bisa cepet sembuh supaya bisa beraktivitas seperti biasanya. Karena gak enak banget teman-teman, COVID-19 itu benar-benar nyerang daya tahan tubuh atau imun tubuh kita gitu loh. Jadi kalau misalnya kita kerja atau ngapa-ngapain gitu cepet terasa capek gitu. Jadi doain ya, semoga aku bisa cepet sembuh. Oke, di vlog kali ini tentunya kita tidak membahas tentang masalah kesehatanku ya. Di vlog kali ini aku akan membahas tentang sebuah kisah yang sebenarnya banyak nih di request oleh Historita sekalian. Nih, lihat nih, aku juga pakai merchandise Historita. Kalau kalian mau juga merchandise Historita bisa kalian dapatkan di nurmaliza.merch atau kalian bisa cari aja di Shopee. Harganya murah banget tentunya. Nih, aku berdiri ya biar kalian bisa lihat motif apa yang aku pakai hari ini. Nah, aku pakai yang gambarnya Hurrem Sultan. Masih ada beberapa gambar lagi seperti Qasem Sultan dan juga Mihrimah Sultan. Sayang sekali Sultan Sulaiman merchandise-nya juga sudah sold out. Jadi tersisa 3 merchandise itu. Jadi jangan sampai kehabisan, langsung aja dicek Shopee-nya dan juga Instagram-nya. Aduh, kok jadi jualan sih ini vlognya? Sorry ya teman-teman, maklum aku terlalu semangat mempromosikan merchandise Historita ini gitu biar cepat sold out. Jadi aku bisa mengeluarkan merchandise dengan edisi terbaru. Nah, di video kali ini aku akan mengabulkan request kalian yang sudah lama sebenarnya ya, yaitu tentang Genghis Khan. Ratusan tahun yang lalu, masyarakat nomaden yang kecil tiba-tiba meledak. Meledak bukan kayak boom gitu ya, tapi kayak tiba-tiba banyak gitu, tiba-tiba jadi banyak. Nah, mereka ini menaklukkan beberapa kekuasaan di wilayah perbatasan dan menjadi penguasa terbesar dalam sejarah. Genghis Khan memimpin bangsa Mongol dan menghancurkan beberapa dinasti terkuat pada zamannya, termasuk dinasti Abbasiyah di Baghdad, dinasti Jin, dan dinasti Song di Cina, serta kerajaan Khwarezmian di Asia Tengah. Kekuasaan Mongol menghubungkan Eropa dan juga Asia dalam kurun waktu kurang dari seabad. Pencapaiannya itu disebut Pax Mongolica atau era ketika wilayah Eurasia menyatu di bawah kekuasaan Mongol. Mau tahu bagaimana kisah selengkapnya tentang Genghis Khan? Make sure to keep on watching. Nonton ya sampai selesai biar tambah pinter. Temujin atau yang kemudian lebih dikenal sebagai Genghis Khan lahir sekitar tahun 1162 di dekat perbatasan antara Mongolia modern dan Siberia. Legenda berpendapat bahwa dia lahir ke dunia ini sambil memegang gumpalan darah di tangan kanannya. Jadi ketika dia dilahirkan oleh ibunya, ternyata di tangan kanannya itu terdapat segumpalan darah, teman-teman. Makanya melihat hal itu, orang-orang yang menyaksikan kelahiran Genghis Khan ini tuh percaya kalau Genghis Khan ini suatu saat nanti akan menjadi orang yang besar. Kehidupan Temujin ini ketika dia masih kecil bisa dibilang cukup keras ya teman-teman untuk anak seusia dirinya. Dan sebelum dia berusia 10 tahun, ayahnya diracun hingga mati oleh klan musuh. Klan Temujin sendiri kemudian meninggalkan dia, ibunya, dan saudara-saudaranya karena klan dia ini nggak mau kayak bertanggung jawab ngasih mereka makan gitu loh teman-teman, karena kan ayah mereka udah nggak ada gitu ya. Beberapa tahun kemudian, Temujin membunuh saudara tirinya yang lebih tua dan mengambil alih sebagai kepala rumah tangga yang saat itu mereka ini dilanda kemiskinan. Pernah juga suatu hari dia ini ditangkap oleh klan yang telah meninggalkan dirinya
dan dia dijadikan budak teman-teman. Tapi akhirnya dia berhasil melarikan diri. Aduh, pokoknya cobaan hidup Temujin ini nggak ada habis-habisnya lah gitu ya. Pada tahun 1178, Temujin menikahi Borte yang kemudian memberinya 4 putra dan jumlah putri yang tidak diketahui. Dia pun mulai membuat aliansi, membangun reputasi sebagai seorang prajurit, dan kemudian menarik semakin banyak pengikut. Melawan adat, Temujin menempatkan orang-orang yang kompeten daripada saudaranya sendiri di posisi kunci dan mengeksekusi para pemimpin suku musuh sambil memasukkan anggota yang tersisa ke dalam klannya. Jadi memang Temujin ini sudah memiliki jiwa seorang pemimpin gitu ya teman-teman. Jadi dia ini bisa mengatur para anggotanya. Nah, meskipun Temujin adalah seorang penganut animisme, tapi dia nggak maksa para pengikutnya untuk sama kayak dia. Jadi pengikutnya itu ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Buddha, dan lain-lain. Pada 1205, dia telah berhasil mengalahkan semua rivalnya atau musuhnya, termasuk mantan sahabatnya sendiri, yaitu Jamuka. Tahun berikutnya, dia mengadakan pertemuan perwakilan dari setiap bagian wilayah dan mendirikan negara yang ukurannya sama dengan Mongolia modern. Dia juga diproklamirkan sebagai Chinggis Khan, yang secara kasar diterjemahkan menjadi penguasa universal, sebuah nama yang kemudian dikenal di barat sebagai Genghis Khan. Setelah menyatukan suku-suku stepa, Genghis Khan memerintah sekitar 1 juta orang. Untuk menekan penyebab tradisional perang suku, dia menghapuskan gelar aristokrat yang diwariskan. Dia juga melarang penjualan dan penculikan wanita, melarang perbudakan terhadap orang Mongol, dan membuat pencurian ternak bisa mendapatkan hukuman mati. Selain itu, Genghis Khan juga memerintahkan untuk mengadopsi sistem tulisan. Dia melakukan sensus dengan rutin, memberikan kekebalan diplomatik kepada duta besar asing, dan mengizinkan kebebasan beragama. Jadi bisa dibilang dia ini benar-benar pintar lah ya, semuanya itu didata sama dia teman-teman. Kampanye pertama Genghis Khan di luar Mongolia terjadi melawan kerajaan Xia di Cina Barat Laut. Setelah serangkaian serangan, orang-orang Mongol meluncurkan inisiatif besar pada 1209 yang membawa mereka ke ambang pintu Yinchuan, ibu kota Xia. Tidak seperti pasukan lainnya, bangsa Mongol berpergian tanpa kereta. Tentara mereka hampir seluruhnya terdiri dari pasukan kavaleri yang merupakan penunggang ahli dan mematikan dengan busur dan anak panah. Di Yinchuan, orang-orang Mongol mengerahkan pasukan palsu, yaitu salah satu taktik khas mereka, dan kemudian melakukan pengepungan. Meskipun upaya mereka untuk membanjiri kota gagal, penguasa Xia menyerahkan dan memberikan penghormatan. Bangsa Mongol selanjutnya menyerang dinasti Jin di Cina Utara, yang penguasanya melakukan kesalahan dengan menuntut pengajuan Genghis Khan. Dari tahun 1211 hingga 1214, orang-orang Mongol yang kalah jumlah itu memporak-porandakan desa dan mengirim para pengungsi ke kota-kota. Kekurangan makanan pun menjadi masalah, dan tentara Jin akhirnya membunuh puluhan ribu petani sendiri. Pada 1214, bangsa Mongol mengepung ibu kota Zhongdu, kalau sekarang Beijing ya teman-teman, dan penguasa Jin sepakat untuk menyerahkan sejumlah besar sutra, perak, emas, dan kuda. Ketika penguasa Jin kemudian memindahkan istananya ke selatan ke kota Kaifeng, Genghis Khan menganggap ini sebagai pelanggaran. Nah, setelah dia berhasil nih menginvasi tempat-tempat di Asia ya teman-teman, sekarang dia beralih ke Timur Tengah. Pada 1216, Genghis Khan berperang melawan Kekaisaran Khwarezmian di Turkmenistan, Uzbekistan, Afghanistan, dan Iran. Sultan di sana telah menyetujui perjanjian perdagangan. Tetapi ketika karavan pertama tiba, barang-barangnya dicuri dan para pedagangnya terbunuh. Nah, pastinya Sultan sangat marah ya, dan akhirnya dia membunuh beberapa duta besar Genghis Khan. Meskipun sekali lagi kalah jumlah nih teman-teman, gerombolan Mongol menyapu kota Khwarezmian satu demi satu, termasuk Bukhara, Samarkand, dan Urgench.
Pekerja terampil seperti tukang kayu, tukang perhiasan biasanya diselamatkan ya. Tapi sayangnya bangsawan dan tentara penentang terbunuh. Tidak ada yang tahu dengan pasti berapa banyak orang yang tewas selama perang Genghis Khan. Dan orang-orang kala itu tuh memang kalau misalnya dengar nama Genghis Khan atau Mongol tuh udah pada takut ya teman-teman. Karena orang-orang Mongol ini juga sering menebarkan citra jahat mereka, yaitu mereka ini suka kayak menyebarkan teror. Ini Mongol itu adalah orang yang jahat loh, kita tuh orang yang kejam, kayak gitu-gitulah. Nah, ketika Genghis Khan kembali ke Mongolia pada tahun 1225, dia mengendalikan petak besar wilayah dari Laut Jepang sampai Laut Kaspia. Namun demikian, dia tidak beristirahat lama sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke kerajaan Xixia yang telah menolak untuk berkontribusi pasukan ke invasi Khwarezmian. Pada 1227, dia ini terjatuh dari kuda, jadi kayak dia tuh terlempar di atas kuda gitu teman-teman, yang menyebabkan dia ini jadi kena luka yang parah gitu, lukanya cukup dalam gitu ya. Tapi walaupun dia ini sakit-sakitan semenjak jatuh dari kuda itu, dia ini terus berkampanye tanpa memikirkan kondisi kesehatannya. Akhirnya dia meninggal pada 18 Agustus 1227, tepat sebelum Xixia dihancurkan. Genghis Khan menaklukkan tanah 2 kali lebih banyak dari orang lain dalam sejarah. Keturunannya termasuk Ogodei dan Kubilai juga penakluk yang produktif. Mereka mengambil kendali atas Eropa Timur, Timur Tengah, dan seluruh Cina. Bangsa Mongol bahkan menginvasi Jepang dan Jawa sebelum kekaisaran mereka pecah pada abad ke-14. Keturunan penguasa terakhir Genghis Khan akhirnya digulingkan pada tahun 1920. Demikian sedikit cerita tentang Genghis Khan, yaitu seorang yang percaya bahwa dia ini ditakdirkan untuk memimpin atau menyatukan bangsa Mongol dan memimpin mereka untuk menaklukkan wilayah lain. Dan tidak diragukan lagi ya teman-teman, kalau dia ini adalah seorang jenius militer dan seorang ahli politik yang cerdas. Sejarah juga mencatat bahwa invasi Mongol adalah salah satu yang paling menghancurkan dalam sejarah dunia. Walaupun pemimpin terbesarnya yaitu Genghis Khan meninggal pada tahun 1227, namun putra dan juga cucu-cucunya melanjutkan penaklukannya. Mereka menundukkan sebagian besar wilayah yang kini menjadi Korea modern, Tiongkok, Rusia, Eropa Timur, Asia Tenggara, Persia, India, dan Timur Tengah. Oke, itu aja untuk cerita kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching. Semoga bermanfaat, bisa menemani ataupun menghibur waktu kalian dimanapun kalian berada. Jangan lupa ya untuk cek nurmaliza.merch ataupun Shopee-nya. Thank you so much for watching. I love you all, and I'll see you in my next video. Bye guys.